Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan tidak terduga, karena yang saya sanggupi adalah pekan kedua dan kelima ya. Tapi alhamdulillah ternyata malam hari ini ada kejutan ya, kita bertemu kembali. Kita akan sama-sama melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Alhamdulillah pada 2 pekan yang lalu telah kita mulai kaji al-awwal min syu'abil iman, bagian iman atau cabang iman yang pertama. Masih ingat insyaallah ya? Bagian yang pertama apa itu? Pak Sabirin apa Pak Sabirin ya? Iya. Al-awwal min syu'abil iman al-imanu billahi azza wa jal, beriman kepada Allah azza wa jal ya. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu saya tambahkan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang isi daripada al-imanu billah ya. Masih ingat iman kepada Allah itu substansinya atau isinya apa saja secara garis besar? Masih ingat? Kita murojaah bareng-bareng, kalau nggak ingat juga nggak apa-apa ya. Ya, baik. Kata beliau rahimahullah ketika menjelaskan tentang al-imanu billah, beliau menyatakan al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu mencakup 4 perkara ya. Jadi ini isi daripada al-imanu billah secara garis besar ya. Jadi kalau dijelaskan secara sistematis gitu ya, iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman tentang adanya Allah azza wa jalla. Wajib beriman bahwa Allah itu ada ya, bersemayam di atas langit. Bukti yang menunjukkan adanya Allah itu banyak banget. Di antaranya yang paling nyata adalah adanya alam semesta ini. Alam semesta, bumi, langit seisinya ya, yang ada keajaiban-keajaiban di dalamnya. Ada hal-hal yang teratur rapi ya, teratur. Ini mustahil ada tanpa pencipta. Hal-hal yang teratur yang bisa kita amati dengan mudah, apa diantaranya? Teratur. Matahari terbit, terbenam ya. Siang dan malam silih berganti, teratur.
Munculnya hilal teratur dari kecil, kemudian bertambah akhirnya purnama, menyusut kembali. Manusia, pertumbuhan manusia teratur dari janinnya, ya, dari ketika di perut ibunya nutfah, alaqah, mudghah, lahir bocah, kemudian agak gede, remaja, dewasa, teratur. Alam semesta yang teratur ini tidak mungkin ada tanpa Sang Pencipta. Baik itu kalau dikembangkan, adillah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah itu banyak sekali, ya. Tapi ini nanti ranahnya kajian akidah, biar dilanjutkan oleh bidang akidah, ya. Siapa yang ngajarin akidah? Ustadz siapa? Ustadz Musabi, ya. Jazahullah khairan. Taib. Kemudian yang kedua, setelah kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah. Intinya adalah mengimani bahwa Allah adalah Sang Pencipta alam semesta dan yang mengatur serta mengendalikannya. Jadi setelah kita imani adanya Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita yakini bahwa Allah lah Rabbul Alamin. Rabb itu mencakup, meliputi menciptakan, ya, kemudian mengatur, mengendalikan, yang berkuasa penuh di alam semesta ini. Ya, ini kalau dikaitkan, ya, dengan rububiyah Allah, maka cakupannya ini luas sekali. Semua kejadian di alam semesta ini, besar atau kecil, masuk di dalam rububiyah Allah. Hujan turun, ya, banjir, apalagi angin puting beliung, gunung meletus, musibah-musibah ini terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Kita semua hidup hari ini, ini juga terkait dengan rububiyah Allah. Kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita sehat disehatkan oleh Allah, yang sakit itu juga sakit dikehendaki oleh Allah. Nanti kalau sembuh, Allah yang memberi kesembuhan, ya. Makanan, minuman, semuanya ini juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyah Allah, mengimani bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Yang keempat, al-imanu bi asma'illahil husna wa bi sifatihil ula, mengimani bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang sangat bagus dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Itu penjelasan beliau mengenai madmun, substansi atau isi daripada al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah meliputi 4 hal tadi, ya. Saya tambahkan lagi samratul iman billah. Ini sebelum kita lanjutkan ke cabang yang kedua, ya. Ketika seorang hamba memiliki iman yang terikat kuat di hati sanubarinya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan substansi tadi, apa buah daripada iman itu? Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengkalkulasi tentang samratul imani billahi azza wa jalla. Di antaranya kata beliau, wal imanu billahi azza wa jalla ala ma wasafna yusmiru lil mu'minina thamaratin jalilatan minha. Beriman kepada Allah sesuai yang telah kami sebutkan, maksudnya imannya itu meliputi tadi 4 hal itu, akan membuahkan buah-buah yang istimewa, yang agung pada orang yang beriman. Ini ikhwatal iman yang harus kita upayakan, ya. Iman itu jangan hanya untaian keyakinan, tapi lebih dari itu adalah buah daripada iman ini harus nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, tahqiqu tauhidillah ta'ala,
bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairahu. Buah yang pertama ketika seorang mukmin beriman kepada Allah sesuai yang telah beliau jelaskan, yang pertama adalah realisasi pengesaan atau tauhidullah, pengesaan kepada Allah. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi, di mana seorang yang beriman itu tidak tergantung kepada selainnya. Berarti dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajaan, baik dalam roja, wala khaufan, juga tidak bergantung kepada selainnya dalam khauf, rasa takut, wala ya'budu ghairahu, dan tidak menyembah selainnya. Jadi kalau orang ini benar-benar beriman sesuai dengan yang beliau sebutkan, iman yang sahih, maka salah satu samrah atau buah atau manfaatnya adalah terrealisasi tauhid, ya, yang mana orang itu tidak lagi tergantung kepada selain Allah, dia hanya bergantung kepada Allah, tidak melakukan pengharapan atau roja kecuali hanya kepada Allah. Beda orang-orang yang tidak beriman itu kadang-kadang cabang-cabang, sekali tempo dia bergantung kepada Allah, sekali tempo dia bergantung kepada yang lain. Roja, ya, ini juga pembahasan tersendiri. Nanti insya Allah saya perluas pada babnya, nanti akan ketemu bab roja, bab khauf, bab mahabbah, ya. Roja itu mengharap kepada Allah setelah apa? Setelah beramal, ya. Maka ada istilah roja kadib, roja bohong, ya, roja-rojaan aja gitu. Orang yang malas beramal, bahkan tidak beramal, tapi menggantungkan harapan-harapan yang muluk-muluk kepada Allah. Roja seperti ini bukan yang diajarkan dalam Islam, ya. Orang Islam itu tipikalnya adalah pejuang-pejuang hebat. Dia beramal, mujahadah amal, setelah itu dia berharap semoga Allah menerima. Ketika orang sudah beramal, kemudian setelah itu dia mengharap kepada Allah agar diterima amalnya, agar Allah berkenan menerima amalnya, inilah roja yang dibenarkan. Taubat dulu baru mengharapkan ampunan. Istighfar dulu baru mengharapkan ampunan. Kita taati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baru kita berharap, ya, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal dulu baru mengharap. Baca Quran dulu baru mengharap ganjaran baca Quran. Zikir dulu baru mengharap ganjaran zikir. Nah, kadang-kadang orang itu harapannya muluk-muluk, pengen dekat dengan Allah, dengan pengen mendapatkan rahmat Allah, tapi malas untuk beramal. Bahkan kadang-kadang orang yang bergelimang dalam maksiat, dia asyik melakukan maksiat, itu dia mengharapkan rahmat Allah dalam keadaan seperti itu. Ini kata para ulama, orang-orang yang seperti ini namanya maghrur. Maghrur, orang yang tertipu, orang yang terpedaya. Yang menipu dia siapa? Siapa yang menipu orang seperti ini? Siapa? Dia maksiat, tetapi yang diingat itu adalah rahmat Allah. Padahal nggak nyambung. Saat maksiat dengan rahmat Allah itu nggak nyambung. Yang nyambung itu maksiat itu nyambungnya dengan laknat Allah, nyambungnya dengan ghadab, dengan murka Allah. Mestinya orang itu di saat maksiat dia takut kepada Allah, kemudian mendorong dia taubat. Nah, kalau sudah taubat benar, dia roja, mengharapkan ampunan, istighfar dulu, taubat dulu. Tapi kalau dia tenggelam dalam maksiat kemudian mengharapkan rahmat, ini namanya orang maghrur, terpedaya. Pertanyaan, yang memperdaya siapa? Setan, iblis laknatullahi alaihi. Ya. Dan iblis itu prestasinya dalam memperdaya manusia. Allahu Akbar. Ada kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, namanya Talbis Iblis. Subhanallah, itu hasil prestasi, ya, prestasi iblis dalam menipu manusia, itu memperdaya manusia, luar biasa. Ya. Bahkan yang kelompok-kelompok Islam yang menyimpang itu semuanya hasil kerja itu. Ya.
Sudah saya baca ya, misalnya Khawarij. Bagaimana iblis itu berhasil memperdaya orang sampai akhirnya berfaham Khawarij. Khawarij itu ikhwatal iman luar biasa ya. Kalau kita ini orang-orang yang tidak faham agama pasti terkagum-kagum dengan orang Khawarij. Bagaimana tidak, Rasulullah itu pernah mengatakan kepada sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, kalau kamu membandingkan sholatmu dengan sholatnya Khawarij nggak ada apa-apanya. Ibadahnya itu kencengnya luar biasa, kuatnya luar biasa, tahajudnya kuat, baca Qur'annya getol. Tapi harus dikasih catatan ya, baca Quran tapi kata Rasulullah la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongannya, dibaca tapi tidak tembus ke hati. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menemui mereka ya, atas utusan Ali bin Abi Thalib, perintah Ali bin Abi Thalib ya, Ibnu Abbas itu diutus untuk menemui orang-orang Khawarij. Alhamdulillah dari nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu an itu 2000, di zaman itu 2000 Khawarij tobat, tapi yang lain ribuan yang lain tidak bertobat. Itu Ibnu Abbas sampai kaget melihat keadaan mereka itu. Belum pernah melihat ahli ibadah yang lebih getol daripada Khawarij. Ini keningnya itu sampai pada apa ya? Sampai pada apa? Belang. Sampai kayak borokan gitu, bekas sujud. Ya, Masya Allah. Bahkan ketika pasukan Ali radhiyallahu an mau menyerang mereka, itu di tenda-tenda mereka pada terdengar suara gemuruh kayak apa? Lebah itu suaranya apa kita nyebutnya? Kayak dengungan lebah gitu. Pada baca Quran mereka. Ya. Tapi masalahnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljim laknatullahi alaih. Ya. Ali bin Abi Thalib korbannya. Keluar sholat subuh dibunuh. Ya. Dan Ibnu Muljim itu karena ketika dieksekusi, Masya Allah, saya baca di Talbis Iblis itu, ketika tangannya dipotong, itu tidak mengaduh, tidak mengeluh, tenang aja. Kakinya dipotong, tenang aja. Matanya dicolok pakai paku panas, tenang aja. Giliran lidahnya dipotong baru dia. Kenapa? Karena dia tidak ingin sehari pun hidup tanpa zikir kepada Allah. Bayangkan, dia begitu takut kehilangan zikir tapi menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hati-hati nih. Hati-hati beragama itu kadang-kadang begini. Orang kenceng di satu sektor, ibadahnya kenceng, tapi dia memiliki kesalahan yang fatal. Maka tolong beragama itu jangan begini. Kafah. Ini saya lihat ya, maaf saya khawatir dengan fenomena ini. Kadang-kadang orang Islam itu ketika katanya dia mengenal sunnah, itu menjadi orang yang Masya Allah, fokusnya itu hanya ibadah, fokusnya itu hanya hablum minallah, dengan sesama manusia nggak ramah. Padahal kalau kita menerapkan sunnah itu ya ramah. Agama ini fresh, kita kadang-kadang agama itu riang, kita ketemu sama muslim senyum-senyum, assalamualaikum, dengan anak-anak kita candai. Awas, jangan mempraktekkan agama itu seperti ini, sampai nggak kenal orang, nggak pernah salam, lempeng, rajin ke masjid tapi begini. Maaf, ini jauh dari gambaran sunnah. Ya, saya khawatir nanti lama-lama orang itu ketika ini ada naz'ah namanya, ada kecenderungan mirip siapa, ya nggak Khawarij tapi ada kemiripannya. Hati-hati, Khawarij itu luar biasa sholatnya, luar biasa tahajudnya, luar biasa puasanya, luar biasa baca Qur'annya. Ya, hati-hati. Tapi baca Qur'annya kata Rasulullah tidak. Nah, mbahnya Khawarij ini namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu orang yang pernah protes kepada Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah bagi-bagi ghanimah. Dia mengatakan ittaqillah ya Rasulullah. Rasulullah marah besar. Kurang ajar banget kan, Rasulullah masa diperintah ittaqillah ya Rasulullah. Rasulullah murka. Akhirnya mengatakan apa? Wahai hak, bukankah aku ini orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Khalid bin Walid mengatakan, izinkan saya penggal lehernya ya Rasulullah. Jangan, barangkali dia sholat, kata Rasulullah.
Khalid masih panas, masih belum menerima gitu. Bisa saja ya Rasulullah dia sholat itu mengucapkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan hatinya. Rasulullah mengatakan, saya tidak diutus untuk melubangi dada dia, dan saya tidak diutus untuk membelah perut seseorang. Ini Dzul Khuwaisirah, dari orang inilah nanti muncullah namanya kelompok Khawarij. Setan laknatullahi alaihi atau iblis berhasil ini. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib dikafirkan dan dihalalkan darahnya, dan bukan hanya dihalalkan, benar-benar dia praktekkan, dibunuh radhiyallahu. Lawan Khawarij adalah Syiah Rafidhah. Setan juga iblis sudah berhasil menipu, memperdaya kelompok ini luar biasa. Sampai sebagian mereka yang gulu itu ada yang menuhankan Ali. Maka kalau Khawarij itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Syiah mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Ini juga prestasi, salah satu prestasi kerjaan siapa tadi? Iblis laknatullahi alaihi. Ya, dan sekian banyak yang lain. Ya. Baik, itu sekedar tambahan ya. Kemudian as-saniyah, buah yang kedua, kalau orang itu memiliki iman yang sahih, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul salah satu buahnya adalah kamalu mahabbatillahi taala. Sempurnanya cinta kepada Allah. Kalau orang itu imannya kepada Allah benar, maka dari iman yang sahih ini akan muncul mahabbatullah, mencintai Allah. Bagaimana tidak mencintai kalau kita syarat diri kita ini dengan rububiyah, ya. Kita ini sudah diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kan? Kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Sampai hari ini manusia itu masih mulia, meskipun kadang-kadang hak-haknya itu dilanggar, tapi tetap mulia, ya. Dan ini tidak terjadi pada makhluk yang lain. Ada pesawat jatuh di laut, diupayakan, dan ada orang yang siap untuk mencari jenazahnya. Ini bukti bahwa Allah memuliakan. Di laut mau di gunung, di mana-mana ya. Tidak mungkin ada sekumpulan orang, ya, kemudian mengalami celaka di suatu tempat, kemudian tidak ada orang yang sudi mencari. Pasti, bahkan sudah disiapkan tim-tim khusus untuk melakukan tugas ini. Tunjukkan, ada jenazah geletak di jalan, pasti ya, ada yang memungut jenazah itu, ya, dimuliakan. Kita ini dimuliakan oleh Allah, diberi nikmat yang bagus-bagus, luar biasa, makanan yang istimewa, pakaian istimewa, tempat tinggal yang istimewa, kendaraan yang istimewa, ya. Semuanya kalau orang beriman membaca semua ini, sumbernya dari Allah. Sang pemberi nikmat adalah Allah. Dan hati manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mencintai pihak-pihak yang berbuat baik kepadanya. Ya. Maka seharusnya seorang mukmin itu cinta yang paling besar itu cinta kepada Allah. Bahkan biang segala cinta itu berawal dari cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah itu turunan daripada cinta kepada Allah. Mencintai Rasulullah karena Allah. Nyambung nggak? Mencintai Rasulullah karena Allah. Nyambung. Karena Rasulullah itu hamba yang dicintai oleh Allah, ya. Dan pada diri beliau ada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Ada tauhid, ada ibadah yang sempurna, ada akhlakul karimah, ya. Rasulullah dicintai oleh Allah, kemudian kita mencintai beliau karena Allah. Nyambung. Tapi kalau kita mencintai setan karena Allah, nyambung apa enggak? Hah? Mencintai setan karena Allah itu nyambung enggak? Mencintai manusia yang maksiat karena Allah, itu nyambung apa enggak? Ya enggak lah. Mencintai manusia ketika dia taat, nyambung. Kita kalau melihat orang sholat, kita cintai dia karena Allah, kita doakan, klop, ya kan? Kita melihat orang yang melakukan kebaikan, mungkin dia berbakti kepada orang tua, ya. Kita kalau membuat contoh-contoh kebaikan itu yang balan, ya. Kadang-kadang contohnya itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, tahajud, ya. Tapi lupa bahwa Islam itu juga mengajarkan ihsan kepada manusia. Apalagi zaman sekarang, ya, dengan melihat kasus-kasus yang terjadi itu, kalau di masyarakat Padang itu ada legenda, ya, legenda anak durhaka. Namanya apa? Namanya siapa? Yang antum yang dari Padang. Saya yang nggak dari Padang aja tahu legenda itu, ya, tahu sedikit lah. Malim Kundang, ya. Malim apa maling? Hah?
Itu legenda. Sekarang bukan legenda lagi. Di Bandung ada Pak Kuswara, Mbah Kuswara, ya kan, digugat oleh anaknya, ya, dituntut 3 miliar. Kuasa hukumnya yang mendukung anaknya yang menggugat itu anaknya juga, Mas Sitoh namanya, SHMH. Dia mati di saat bapaknya ini menjalani tugas sidang pertama di pengadilan. Anaknya mati, disekolahkan sampai mendapatkan gelar SHMH, tapi melawan bapaknya, mau memperkarakan bapaknya, mati. Dan ketika mati itu saya lihat beritanya itu, sebagaimana lazimnya orang lain ya, itu ditutupi dengan kain yang ada tulisannya apa biasanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kain yang dibordir itu kan biasanya untuk ini kan, untuk menutupi orang mati kan. Masya Allah. Di situ ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Apakah Nabi Muhammad itu pernah mengizinkan anak untuk durhaka kepada orang tua? Bukankah Rasulullah itu yang mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa ridha Allah itu adalah tergantung pada siapa? Ridha orang tua. Masya Allah. Nih ya, ini cermin ya. Orang kalau sudah nggak kenal agama Allah, ya begini ini hidupnya. Dan ini bukan hanya sekali dua kali, sudah bertubi-tubi. Anak memperkarakan orang tua, menggugat orang tua, ya, hanya karena masalah yang sepele, ya, masalah harta. Harta itu sebenarnya bagi orang muslim itu jangan dijadikan sesuatu banget gitu, apalagi dengan orang tua ya. Anak itu mestinya Masya Allah, urusan dengan orang tua itu dibikin mudah aja. Nggak kebagian sawahnya udahlah nggak apa-apa, nggak dapat warisan nggak kebagian nggak apa-apa, bikin mudah aja ya. Tapi bagi sebagian orang duit itu memang sesuatu banget, sampai orang tuanya bahkan ibunya kadang-kadang yang melahirkan dia gugat gara-gara dia tidak puas dengan masalah harta. Na'udzubillah min dzalik. Ya, balik ke sini, kesempurnaan mencintai Allah Ta'ala wa ta'dhimuhu, dan mengagungkannya bi muqtada asma'ihil husna wa sifatihil ula, sesuai dengan konsekuensi nama-namanya yang sangat bagus dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita kalau mengenal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya apalagi Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir, maka ada cinta, ada juga ta'zim, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. As-salisatu tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma umira bihi wa fi'li ma amara bihi wa ijtinabi ma naha anhu. Merealisasikan ibadah kepadanya ya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang. Dari sini semangat ibadah itu akan muncul ya, dari iman kepada Allah yang benar. Makanya kalau ada orang mengaku beragama Islam kemudian mogok ibadah, badannya sehat 80 kilo 90 kilo sehat walafiat, karena memang diolah badannya itu diupayakan supaya sehat banget, tapi enggak, ibadah enggak kuat ya. Kalau main sepeda itu Masya Allah sebagian kuat, tapi berdiri untuk 10 menit 15 menit enggak. Orang ini mati ini ya, mati. Apanya yang kurang orang ini? Padahal badannya sehat banget fisiknya, tapi giliran urusan ibadah dia mau lumpuh total ya, lumpuh total ya. Apa yang kurang dari orang ini? Imannya, iya kan, imannya. Kalau orang itu badannya kuat, imannya kuat, Masya Allah, inilah orang yang paling top. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah ya, minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ya. Tapi kalau cuman kuat badannya aja, nih buah ini tidak ada ya, yang kurang ya imannya ya. Kadang-kadang orang itu memang beragama Islam, tapi maaf saja dia tidak punya ilmu ya tentang arkanul iman ini yang memadai, sehingga hubungannya dengan Allah itu renggang. Padahal sejatinya ya seharusnya orang mukmin itu hubungannya dengan Allah kuat banget.
Dari Al-Alim misalnya, Allah Maha mengetahui. Berarti kita tidak mungkin bisa menyembunyikan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu As-Sami, Maha mendengar, berarti kita tidak mungkin menyembunyikan suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong keras, bisik-bisik, bahkan apa yang ada di dalam hati kita pun Allah Maha mengetahui. Ya. Kalau iman kepada Allah itu sahih, salah satu intinya akan memunculkan muraqabatullah. Muraqabatullah itu apa artinya? Kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini akan membuahkan ini tadi. Orang itu siap merealisasikan penghambaan kepada Allah, punya semangat. Ya. Jujur aja, aslinya manusia itu rajin ibadah apa malas ibadah? Nah, aslinya. Kita merasakan diri kita inilah aslinya orang itu rajin ibadah apa malas ibadah. Nah, kalau aslinya itu rajin ibadah ya nggak usah ada dakwah, nggak usah ini masjid penuh. Nyatanya, masya Allah, kadang-kadang masjid dibangun bertahun-tahun jemaahnya nggak nambah, itu aja. Ya kan? Aslinya manusia itu malas ibadah kan? Ya, malas. Apalagi ibadah itu kalau dilihat dari sisi dilihat dengan kacamata syahwat, hawa nafsu. Ada yang enakin nggak ibadah itu? Ada yang enakin nggak? Ada, cuman satu, nikah yang enak. Yang lainnya itu nggak enak. Sholat nggak enak, ganggu, ya kan? Apalagi puasa, masya Allah. Dilihat dari kacamata nafsu, puasa itu ya nyusahin, ngerepotin, ya, menyengsarakan, ya kan? Bayar zakat, harta dicari susah-susah, hujan-hujan, panas-panas, masuk angin kadang-kadang. Giliran sudah dapat disuruh bayar zakat. Kalau orang yang tidak kuat imannya menghadapi perintah bayar zakat, dia akan mengatakan apa? Memang saya menteri sosial. Sono kalau butuh bantuan yang bisa begitu kan? Ya. Baik, nih dari sini nih. Ya, orang itu kalau menyerap iman, insya Allah ada semangat untuk ibadah kepada. Dan ini yang kita perlukan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Belum lagi ya, ini kalau dipadukan lagi, ini baru dari iman kepada Allah. Nanti iman kepada malaikat juga memiliki kontribusi yang besar untuk mengobarkan semangat ibadah. Karena kita yakin ada malaikat yang mencatat ucapan-ucapan kita, mencatat amal kita. Belum lagi nanti ada kaitannya dengan amal ini, kitab catatan amal. Kita ini masing-masing punya kitab catatan amal. Satu saat itu yang sekarang gaib, satu saat itu benar-benar kita terima. Dari sini ada golongan kanan, ada golongan kiri. Orang yang faham masalah ini pasti dia memohon kepada Allah supaya min ashabil yamin, termasuk golongan klimaknya ada surga dan neraka. Maka kalau ada orang Islam kok dia mogok ibadahnya, ya, masalah yang paling utama adalah di sini. Karena kalau orang itu imannya kuat, salah satu buahnya akan memberi semangat dia untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah, siap menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Ya. Bahkan kalau dilatih terus diri kita, itu nanti bisa sampai pada satu keadaan menjadi ahli ibadah, gemar banget dengan kebaikan-kebaikan yang tadinya itu awalnya dia tidak cinta, tidak cenderung kepada kebaikan, tapi dengan adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan adanya iman yang sahih, maka akan mengobarkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang beliau sampaikan di kitab Syarah 3 Landasan Utama. Jazakallahu khairan. Balik ke kitab Syu'abul Iman. As-tsani min syu'abil iman. Bagian iman atau cabang iman yang kedua, al-imanu bi Rasulillahi azza wa jalla sallallahu alaihim ajmain wasallam. Beriman kepada Rasulillah, bi Rasulillah. Antum perhatikan kalimatnya ini, al-imanu bi Rasulillah. Rasul itu berarti apa? Bentuknya apa ini? Jamak. Mufradnya apa? Rasulun, ya, atau Rasulullah. Nah, ini bi Rasulillah berarti jamak kan? Beriman dengan
utusan-utusan Allah Azza wa Jalla sallallahu alaihim ajmain wasallam. Ya. Ini yang dicantumkan oleh beliau ya. Nah, kalau kalau biasa belajar arkanul iman itu biasanya rukun iman keberapa kita menyebutkan ini? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Keempat ya. Biasanya kan? Tapi di sini dicantumkan atau diletakkan pada cabang yang kedua atau bagian yang kedua. Dalilnya masih sama dengan yang pertama, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Demikian juga orang-orang beriman, kullun amana, semuanya beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Ini perhatikan ya, Allah menyebutkan orang beriman itu kriterianya, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Ya. Baik. Kemudian beliau kutip hadis, wali hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fi sahihain fi su'ali Jibril alaihi salam. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an fi sahihain, penyebutan fi sahihain ini tidak tepat ya. Jadi ini Imam Al-Baihaqi menyebut bahwa hadis yang diriwayatkan Umar ini terdapat atau tercantum dalam sahihain. Sahihain itu maksudnya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Ya, ternyata setelah diteliti, ini penyebutan bahwa hadis Umar tercantum di Sahihain itu tidak tepat, karena adanya adalah di Sahih Muslim. Biasa ya, tidak ada kitab yang sempurna, steril dari kesalahan kecuali Al-Quran. Itu sudah. Sehebat-hebatnya seorang menulis itu pasti selalu ada kesalahan-kesalahannya. Maka kalau antum yang menemukan ada kesalahan dalam satu kitab, jangan antum buang kitab itu. Kalau itu nanti antum buang semua kitab. Ya. Dan ini bukti ya bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baihaqi ini ulama ahli hadis, tapi beliau menyebutkan hadis Umar itu tercantum dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, Sahihain. Ternyata tidak tepat. Di Sahihul Bukhari antum cari dari awal sampai akhir nggak ketemu ini, karena hadis ini adanya di, makanya kitab-kitab para ulama itu biasanya ditahqiq ya, ada yang diikhtisar, diringkas ya. Dan ingat ya, kalau menemukan kesalahan ulama itu jangan dicaci maki. Beda dengan sekarang, ada ustadz salah caci maki. Ya. Ini apa? Kalau ada orang ya tahu kesalahan ustadz tapi disikapi dengan caci maki, ini berarti dia punya ilmu tapi tidak punya adab. Nah, orang kalau tidak punya adab itu masalah besar. Saya teringat ada seorang ya ustadz ya, kita katakan ustadz, hanya salah dalam menasrif. Tasrif lugawi itu kaitannya dengan ilmu apa? Saraf. Ya. Dia mentasrif kafara yakfuru takfir. Itu kalimatnya. Ya. Padahal yang benar itu kalau kafara yakfuru ya kufrun. Kalau kafara yukaffiru takfir. Hanya salah itu saja. Menurut saya ini salah sepele lah orang tasrif lugawi. Masya Allah itu diserang dengan menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Saya balik, kalau anda tahu tasrif lugawi secara benar tapi anda mengingatkan sesama muslim dengan cara yang kasar, anda juga salah, tidak punya adab. Lebih salah lagi, lebih parah lagi daripada cuman salah tasrif. Nih ya, kalau orang Islam itu kalau mengingatkan orang yang keliru sudah tidak bisa santun, apa yang terjadi?
Ya, yang saya dengar itu ya di orang-orang yang mereaksi tentang kesalahan tadi, ya memang asalnya mungkin sudah tidak senang dengan orang ini ya, sampai maaf keluar kata goblok. Ini kalau dibiarkan nanti sesama muslim itu kalimat ini akhirnya menjadi langganan muslim. Ada imam membaca tidak akurat, yang mestinya membaca ikhfa syafawi misalnya, atau idgham bi gunnah tidak ada gunnahnya, ya kan sangat mungkin ini ketemu orang baca Quran salah digunakan kata tersebut. Mau ketemu orang yang mungkin membaca nas Arabi, teks berbahasa Arab, nahwunya kurang apa misalnya, kurang pas, digunakan kalimat itu. Akhirnya apa? Ulama-ulama dulu itu kalau salah diketahui kesalahannya oleh ulama belakang tanpa dicaci maki, cuman dikatakan ini Imam Al-Baihaqi tidak benar menisbatkan hadis ini, ya hadis Umar itu adanya di Sahih Muslim. Udah cukup itu aja, tidak diiringi dengan caci maki. Bahkan antum lihat ya, sudah merambah ke ranah amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang ada orang itu amar ma'ruf nahi mungkar atas nama amar ma'ruf nahi, mulutnya naudzubillah kotornya luar biasa. Lagi-lagi itu talbis iblis itu, ya. Yang saya baca juga sudah saya baca masalah talbis iblis terhadap orang-orang yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar. Itu biasanya mereka itu kalau menyebut kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang diingkar itu semangat banget. Bahkan kadang-kadang di mimbar. Ya. Kemudian di situ ada contoh bagaimana lembutnya salafus soleh itu ketika mengingatkan saudaranya, ketika nahi mungkar, ketika amar ma'ruf, masya Allah. Maka pelajari bagaimana salafus soleh itu beragama ini. Rasulullah bagaimana mempraktekkan agama, sahabat-sahabat Nabi mempraktekkan agama itu bagaimana, ulama-ulama yang faham sunnah itu bagaimana mempraktekkan agama, ya. Dan di situ disebutkan orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan lembut itu para pemimpin kaum muslimin. Mendakwai pemimpin itu beda mendakwai. Kalau ada yang mengatakan, Pak, kalau pemimpin dolim kan nggak perlu lembut-lembut. Oke. Untuk anda yang punya pemikiran ini, coba ingatlah kasus Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Ada orang sekarang itu yang sebejat dan sesombong dan seangkuh Fir'aun? Ada? Ada? Antum pernah ada kepala negara itu benar-benar mengklaim ana rabbukumul a'la ma lakum min ilahin ghairi? Ada? Gak ada. Musa alaihissalam itu rasul ulul azmi dengan saudaranya Harun alaihissalam diperintah oleh Allah mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu sudah diperkenalkan oleh Allah tagha, melampaui batas, tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, atau dalam ayat yang lain faqula lahu qawlan layyina. Nanti kalau kamu berdua sudah ketemu Fir'aun, dakwai dengan lembut. Tidak. Sekarang kalau misalnya ada orang kalimat kasar, kotor dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang didakwai itu mengatakan begini, Ustadz, Anda tidak lebih mulia dari Musa, dan saya ini tidak lebih parah dari Fir'aun, kenapa Anda caci maki saya? Kira-kira Ustadznya gimana? Hah? Antum pikirkan sendiri. Pasti mati kutu itu, ya. Gak punya lagi hujah untuk melawan orang, karena dia memang salah, ya, salah. Dakwah pakai maki-maki. Antum juga kalau mau memperbaiki istri jangan dimaki-maki, ya. Mana itu tambah pulang ke rumah orang tuanya, bukan tambah baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.